Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kunci adalah benda yang biasanya bentuknya kecil. Walau kecil, namun benda itu punya peranan yang vital. Mengapa demikian? Karena dengan kunci orang dapat membuka, menutup, atau mengikat, atau melepaskan. Bayangkan kalau kita kehilangan kunci lemari, kunci rumah, atau kunci brankas misalnya. Kita merasa panik dan berusaha menemukannya. Kalau tidak ketemu, ya kita terpaksa membuat kunci baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya orang yang diserai kunci biasanya adalah orang yang dipercayai, orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang diberi kunci adalah orang yang diberi kuasa. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar bagaimana Petrus diberi kunci oleh Tuhan Yesus. Tadi dikatakan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Apa maksudnya kunci kerajaan surga? Tentu saja di sini maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Petrus untuk memimpin dan mengatur kerajaan surga di dunia ini yang mulai nyata di dalam jemaatnya atau di dalam gereja. Disinilah Tuhan Yesus memberi kuasa kepada Petrus serta para pengganti dan penerusnya untuk memimpin dan mengatur gereja, baik dahulu, sekarang, sampai akhir dunia ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, apa sih yang disebut magisterium? Magisterium adalah kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus dan para penggantinya. Maka kita melihat Paus dan para uskup, mereka adalah magisterium yang diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk apa? Yang pertama, untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah dan untuk menyampaikan dogma-dogma kebenaran-kebenaran iman dalam bimbingan Roh Kudus. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur karena kita mempunyai magisterium. Kita tahu umat Katolik yang sekarang ini jumlahnya sekitar 1,2 miliar tetap bersatu dalam gereja Katolik. Kita punya satu pengikat, yaitu Paus yang di Vatikan sebagai gembala. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk mentaati dan setia pada magisterium. Hal ini bisa kita lihat di dalam ajaran-ajaran iman. Kita punya katekismus, maka Kuskupan Bogor mengajak kita dalam tahun ini supaya berkatekese, artinya mendalami iman dari sumbernya, yaitu katekismus. Karena dalam katekismus disitulah ada ajaran iman yang menjadi pedoman kita bersama. Tuhan Yesus bersabda di dalam Injil Lukas bab 10 ayat 16, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku." Maka disinilah kita diajak untuk rendah hati,
mau mendengarkan ajaran magisterium dan mau mentaatinya dengan setia. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita melihat orang Katolik yang istilahnya mendua hati. Ya, apa artinya? Ia memang sudah dibaptis Katolik, ya, tetapi dia mendua hati, yaitu dengan mengikuti ajaran-ajaran yang lain yang bukan Katolik. Apa yang terjadi tentu saja kalau orang mencampur adukan, maka dia akan bingung, dia akan ragu, dia tidak punya ketetapan iman di dalam hatinya. Maka kami mohon kita yang hadir, yang ikut novena ini, kita bisa menyapa saudara-saudari kita yang sudah mendua hati, ya. Kita ajak kembali, ayo kita kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan secara khusus melalui para gembala gereja, paus dan para uskup yang meneruskan ajaran Yesus sendiri secara otentik, secara asli. Maka saudara-saudara yang terkasih, seperti Santo Antonius di dalam kehidupannya, ia juga menolong orang-orang yang sudah sesat, orang-orang yang sudah mengikuti ajaran bid'ah, ajaran palsu untuk kembali ke ajaran yang benar. Kita juga seperti Antonius Padua, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang dapat membawa kembali orang-orang yang sudah jauh dari iman Katolik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bangga menjadi orang Katolik. Kita bangga gereja adalah gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus yang akan mengantar kita, bukan hanya keselamatan di dunia ini, tetapi keselamatan kekal abadi di surga. Siapkan mangga yang kita petik, serta duku dalam kardus. Kita bangga jadi orang Katolik, gereja yang satu, serta kudus. Tuhan memberkati kita semuanya.